Dan berikut adalah jawaban yang tepat sesuai dengan urutannya. Nah, yang paling tepat adalah tugas yang sulit dan menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di sini kita akan berlatih latihan soal P3K dengan kompetensi manajerial. Saya akan berbagi tips dan beberapa soal untuk melatih naluri Bapak Ibu dalam menghadapi soal-soal kompetensi manajerial. Oke, sebelum mulai, saya berharap dan berdoa semoga Bapak Ibu sekalian tahun ini diluluskan, dimudahkan, dan dilancarkan menjadi seorang ASN P3K. Oke, mari kita mulai latihannya. Nah, pertama ini ada tips ya yang harus Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi soal-soal kompetensi manajerial. Lakukan hal yang paling positif dan proaktif. Jadi nanti dari opsi itu ingat pilih satu hal atau opsi yang paling positif dan proaktif. Proaktif itu adalah lawan dari reaktif. Kalau orang yang reaktif itu identik lebih ke menghalangi atau melawan gitu. Kalau ada sebuah statement, dia lebih ke menentang. Kalau proaktif itu lebih ke arah yang positif, bisa jadi menyetujui. Seperti itu. Yang kedua, amati peran Anda sebagai siapa dalam konteks cerita. Jadi, apabila Anda seorang pemimpin, apa yang harus Anda lakukan? Apabila Anda seorang karyawan atau bawahan, apa yang harus Anda lakukan? Pilih tindakan yang paling bisa dilakukan saat itu. Jadi ingat, pilihlah tindakan yang paling cepat dan tepat yang bisa Anda lakukan. Oke, kita mulai latihannya. Nomor 1, jenis tugas yang paling saya sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang tidak menyulitkan saya. C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Silahkan rekan-rekan sekalian pilih dulu salah satu jawaban yang tepat. Bisa di-pause dulu videonya juga bisa ya, silahkan. Dan berikut adalah jawaban yang tepat sesuai dengan urutannya. Nah, yang paling tepat adalah tugas yang sulit dan menantang. Ini ada kaitannya dengan pengembangan pribadi. Jadi, Anda adalah seorang pribadi yang ingin terus berkembang kalau memilih jawaban A. Nah, jawaban yang lain itu adalah sesuai dengan poinnya. Ingat, di video sebelumnya saya jelaskan tentang passing grade, nilai, dan lain-lain. Silahkan penjelasannya bisa dilihat. Nah, ingat untuk manajerial dan sosial kultural itu poinnya 1-4. Nah, karena ada 5 opsi, maka opsi yang salah itu ada nilainya 0. Ini yang paling bawah di sini B, itu adalah nilainya 0. Tapi kalau Anda memilih C, D, atau E itu masih mendapat poin. Seperti itu ya, manajerial itu sama dengan TKP, tes kepribadian. Next, ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya akan A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas. C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D. Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. E. Saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi dalam bekerja. Berarti di sini peran Anda itu sebagai karyawan karena dijelaskan juga ada atasan ya dalam pilihannya. Oke, mana jawaban yang paling tepat? Yaitu
A ya, saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Jadi di sini adalah sikap proaktif melihat tugas sulit sebagai peluang untuk berkembang. Jadi ini tindakan yang paling positif apabila atasan kita memberikan tugas yang sulit ya. Jadi kita berpandangan bahwa ini adalah peluang kita untuk bisa terus berkembang. Dan ini adalah sikap proaktif. Kalau sikap reaktif itu bisa dilihat di D ya. Jadi Anda tidak menyetujuinya, malah Anda menentang kebijakan tersebut. Itu sifat reaktif dan kita harus hindari hal tersebut. 3. Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang selalu ceria dalam bekerja, menyukai target yang menantang, rasional dalam menetapkan target, semangat dalam menjalankan tugas, serius namun tetap santai dalam bekerja. Nah, ini ingat di sini posisi Anda adalah sebagai karyawan. Dan ini relasi terhadap rekan-rekan kerja Anda, bukan terhadap atasan ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A ya, selalu ceria dalam bekerja. Nah, kenapa A? Itu kita sebagai karyawan harus mampu menciptakan suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Dengan begitu akan memberikan kenyamanan terhadap karyawan lain dan akan memudahkan kolaborasi juga. Seperti itu. Ini sesuai dengan urutan ya. A itu yang paling tinggi. A, yang kedua E, ketiga D, 4B. Dan ini yang C itu nilainya 0. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 4. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kinerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide. C. Tergantung mood. D. Saya jarang menunjukkan inisiatif. E. Saya selalu berargumen dan memberikan tanggapan sebaik mungkin. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Menunjukkan inisiatif secara konsisten adalah tanda positif dari kemauan untuk bergerak maju dan mencapai prestasi ya. Jadi di sini selalu itu berarti konsisten ya. Kalau konsisten untuk melakukan hal yang positif dan ada kemauan untuk bergerak maju dan berprestasi. Selanjutnya, nomor 5. Bekerja bagi saya adalah A. Tantangan, B. Menafkahi keluarga, C. Ibadah, D. Kewajiban individu, E. Ibadah dan kewajiban. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, ibadah dan kewajiban. Mengintegrasikan pemahaman bahwa pekerjaan bisa menjadi bentuk ibadah. Nah, ini adalah hal yang paling positif ya. Karena ketika kita memandang bahwa pekerjaan itu adalah ibadah dan kewajiban, maka otomatis kita bekerja itu tanpa harus dimotivasi oleh orang lain lagi. Oke, selanjutnya Anda dapat promosi jabatan yang Anda idam-idamkan. Sikap Anda, A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga. B. Mengadakan syukuran kecil-kecilan. C. Bangga dan bahagia atas hasilnya. D. Menginformasikan kepada teman dan keluarga. E. Membuat acara dengan rekan kantor. Nah, mana hal yang paling bisa Anda segera lakukan dan paling logis? Jawaban yang tepat adalah, nah susunannya dari A ya, nilai tertinggi, berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga. Menunjukkan kesadaran terhadap perlunya menjaga kontrol emosional dan tidak terlalu terpancing oleh keberhasilan pribadi. Jadi ini kata kuncinya, kontrol emosional. Jadi Anda sebagai karyawan
itu harus bisa memanage emosi Anda juga, Anda sendiri. Seperti ini berarti manajerial dalam bidang emosi, dalam hal emosi ya. Selanjutnya, nomor 7, karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda memberikan kepada tetangga, memberikan kepada masyarakat tak mampu, membawa ke tempat sampah, membuat nasi goreng, kecewa dan berharap ke depannya tidak masak terlalu banyak. Nah, langkah yang paling tepat adalah B ya, memberikan kepada masyarakat tak mampu. Ini hal yang paling positif. Ingat tadi saya katakan di awal, lakukan hal yang paling positif dulu. Nah, kalau B ini ada sikap sosialnya. Berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan adalah tindakan baik dan sosial yang dapat memberikan dampak positif. Jadi ini memberikan dampak positif dengan Anda memberi atau membantu orang-orang yang tidak mampu. Yang A juga bagus, cuman A itu kita memberikan kepada siapapun saja barangkali ya, kepada tetangga. Tapi kalau B itu memberikan orang ada nilai positif lebih, yaitu sikap sosial, sikap membantu. Seperti itu. Nomor 8, sebagai pemimpin, pertimbangan Anda dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi dengan saya saja, B. Yang memiliki latar belakang berbeda, C. Tergantung kepada pendapat atasan, D. Yang mau bergabung saja, E. Yang dekat dengan saya saja. Nah, di sini Anda berperan sebagai pemimpin ya. Mana langkah pilihan yang paling tepat? B ya, yang memilih latar belakang yang berbeda. Nah, kenapa? Memilih anggota tim dengan latar belakang berbeda dapat membawa variasi pandangan dan keterampilan ke dalam tim yang dapat memperkaya kerja tim. Nah, itu alasan terkuatnya dalam memilih anggota. Selanjutnya, nomor 9. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatifnya. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Kesal padanya. D. Lapor dosen dan minta arahan. E. Dirapatkan sama anggota kelompok. Jadi di sini Anda berperan sebagai ketua tim. Nah, dengan masalah di sini apa yang harus Anda lakukan? Yang paling tepat adalah A ya, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatifnya apa. Mengkomunikasikan dengan anggota yang tidak dapat datang dan mencari alternatif menunjukkan sikap proaktif dan solutif. Jadi ini adalah manajerial diri, dan manajerial sebagai seorang pemimpin harus tetap mampu mengkomunikasikan, bersikap proaktif dan solutif. Nomor 10. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Nah, langkah yang paling bagus adalah mana? A. Menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu saat rapat. D. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. E. Memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Langkah yang paling tepat adalah E ya, memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Berbagi informasi dengan rekan-rekan sekantor menciptakan atmosfer kerja yang terbuka dan kolaboratif. Di sini ada kata kuncinya kolaboratif ya. Jadi kita bisa menciptakan atmosfer yang terbuka dan kolaboratif
Nah, ini untuk nomor 11 ini silahkan dibaca dan tuliskan jawabannya di komen. Di part selanjutnya kita akan bahas bersama-sama mana langkah yang paling tepat. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus semangat untuk berlatih dan belajarnya. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.